impossible. They build the hurdles, the walls, and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable now. I'm not afraid to tear it down and build it up again. It's not a thing. We can better renegades. I'm here for you. We're here for each other. Let's start again. We can better renegades. I'm not They've been holding us down. They've been telling us to change our voices. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Dewi, NIM 2023172 mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Palembang. Saya akan melaksanakan uji kompetensi video pembelajaran yang berjudul teks anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya untuk hari ini? Baik. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa dalam hati, tapi tetap dipimpin. Siapa yang bisa memimpin, tolong dipimpin. Oke, dilanjut. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek absen dulu. Yang tidak hadir, hadir semua ya? Alhamdulillah. Materi kita hari ini masih di pembahasan di topik di minggu kemarin, yaitu di teks anekdot. Ya, kalau kajian minggu kemarin kita menjelaskan, sudah menguraikan ya apa itu teks anekdot. Minggu ini kita akan mengkaji ulang saja nak, ya apa itu teks anekdot dan hal yang akan kita lakukan di pertemuan hari ini, yaitu melalui diskusi kelompok. Sebelum masuk ke pembagian kelompok, mengulang kembali apa itu teks anekdot. Ya, Ibu tanya terlebih dahulu, seperti apa teks anekdot itu? Teks anekdot biasanya bersifat lucu atau melucu untuk menghibur. Oh iya. Teks anekdot itu teks yang berupa humor. Sebelum kita uraikan kembali apa itu teks anekdot, Ibu kasih ingat kembali ada tujuan yang akan kita telaah mengenai teks anekdot kegiatan untuk hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita akan menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Ya. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Simak video dari teks anekdot, mengapa sifatnya menghibur dan bisa dikatakan bisa dalam bentuk penyampaian pesan. Paham? Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kalian simak dulu video teks anekdot. Di sini mengulang kembali di minggu kemarin yang sudah kita paparkan apa itu anekdot, ya, rangkaian-rangkaian dari anekdot. Di sini sudah disimpulkan dan dikaji kembali untuk teks anekdot dalam bentuk videonya. Nanti contohnya juga ada di dalam teks video teks anekdot. Disimak dulu nak ya. Halo teman-teman, ayo siapa nih yang pernah ngalamin kejadian seperti
Di video pertama ini, kita akan mengenal dan mempelajari pengertiannya. Simak terus videonya teman-teman. Untuk mengenal teks anekdot, hal pertama yang harus teman-teman pahami adalah pengertian teks anekdot. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Namun, anekdot dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, atau bisa juga terinspirasi dari kejadian nyata yang kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Dulu, saat masyarakat hanya menggunakan media masa cetak, teks anekdot menjadi salah satu bagian rubrik hiburan pembaca. Sebuah anekdot biasanya berisikan kritik sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Kini, teks anekdot tidak hanya ada ternyata dari kita yang suka kaya raya. Masalah itu aku juga sudah tahu, Mar. Saking kaya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau baju tahanan KPK. Apakah baju tahanan KPK? Iya. Coba saja seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih baru bisa beli tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh? Baru ngerti aku. Oke, melalui video ini, itulah kata Ibu tadi, teks anekdot itu bukan selain lucu, tetapi bisa melalui video ini bisa menyampaikan suatu pesan. Ya, jadi sambil dia berdialog, sambil dia bercakap, sambil dia membuat guyonan kalimat, menyampaikannya, tetapi di dalam petikan video itu ada pesan yang tersirat untuk diingat dan disampaikan. Ya, itu yang namanya teks anekdot. Oke, sampai dengan pengamatan melihat cuplikan 2 video, baik itu dalam bentuk materi dan contoh dari teks anekdot. Ya, ada pertanyaan tidak? Kira-kira apa yang terbenak di dalam hati kita mengenai teks anekdot yang sudah disampaikan dari pertemuan minggu kemarin sampai hari ini, menyimak video cuplikan teksnya sampai dengan cuplikan videonya. Kira-kira apa yang diamati dari video itu? Apa saja yang terdapat di dalam video itu yang kalian lihat? Iya, Dwi? Boleh kan Bu, teks anekdot tanpa menyampaikan pesan atau kritikan, hanya humor saja? Bisa. Di dalam teks anekdot itu bukan, kan sudah Ibu jelaskan di awal, di dalam teks anekdot itu bukan hanya sekedar menyampaikan cerita atau kelucuan, menghibur teman-teman, menghibur penonton, tetapi bisa juga di dalam teks anekdot dalam bentuk penyampaian pesan. Jadi pilih salah satu sih. Jadi Ibu nak bagi kelompok, ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Untuk kelompoknya nanti Ibu yang bacakan siapa-siapa kelompok 1 sampai dengan kelompok kita totalnya berapa ini, 5 atau 4 yang terbagi, nanti Ibu bacakan. Yang dibacakan silakan berdekatan duduknya sehingga nanti pada saat Ibu bagikan LKPD kita bisa memecahkannya dalam bentuk tim kelompok.
Sesuai tadi sudah dibacakan, Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Di sini di dalam LKPD sudah diinstruksikan apa yang harus kita lakukan ya. Apa yang harus kita kerjakan di masing-masing tim yang sudah dibagi, kelompok yang dibagi, dipecahkan dulu, dibaca dulu perintahnya apa yang harus dicari penugasannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ya udah. Yang mana? Diisi langsung garis bawah ya. Langsung didatangkan saja supaya jelas nanti. Jadi yang pertama itu apa? Misalnya tentang abstrak. Kemudian dari abstrak itu di dalam teks itu seperti apa isi kalimat yang harus dikatakan di sini. Jadi kemudian dengan orientasi di mana namanya. Tapi kalau memang mau itu boleh sebagai teori. Abstrak itu awal kegiatan apa? Awal pembukanya apa? Orientasi perkenalan. Untuk kalau masih membingungkan, boleh searching Google lah, ya, boleh searching Google. Jadi untuk menelaah kembali dari perintah soal untuk didiskusikan, boleh, ya. Apa itu? Jadi yang ditanyakan itu pertama kali itu struktur yang pertama kali itu ada di abstrak, ya, abstrak, orientasi, krisis, ya, reaksi dan koda sesuai dengan struktur yang kita sudah pernah jelaskan. Kalau masih bingung untuk menemukannya, searching Google boleh. Ya, koda kesimpulan. Ya, jadi satu-satu dulu. Kalau kita langsung meloncat pengerjaannya, maka yang urutan yang pertama atau bagian kedua bingung. Ya, jadi kita selesaikan dulu bagian pertama itu apa yang mau kita strukturnya. Jadi diskusikan sama timnya. Jadi apa yang ditemukan di dalam teks. Tadi ada yang bertanya abstrak itu bagian awal, nak ya? Sudah, abstrak itu bagian awal. Yang sudah seperti kayak mulai kejadian itu. Iya, bagian awal itu abstrak, ya. Jadi menggambarkan gambaran isi teksnya seperti apakah, itu namanya abstrak, ya. Yang kedua orientasi itu berisi kejadian jelasannya. Ayo dibuka lagi, diingat lagi yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ya. Sudah orientasi ada di krisis. Krisis itu sama seperti dengan masalahnya, ya, itu terjadinya atau hal yang terjadi atau masalah yang terjadi itu krisis, ya.
Yang keempat ada di reaksi. Reaksi itu sama seperti dengan memperlihatkan cara penulis atau cara menulisnya seperti apa. Dan yang kelima koda. Koda itu penutup atau bagian akhir kesimpulan. Jadi ya. Setelah kita menulis isi teks tersebut, apakah Bapak menjelaskan kenapa kita mengintroduksi? Boleh? Boleh. Kalau sesuai dengan perintah ini kan cuma mencari strukturnya ya. Jadi kalau sudah ditentukan step by stepnya satu-satu strukturnya itu, kalau mau menyimpulkan boleh. Kelompok dari beberapa kelompok yang kita bagi ya, nanti yang menentukannya ibu kelompok mana yang harus menampilkan hasil dari diskusi hari ini ya. Jadi silakan dikerjakan, dipecahkan bersama tim kelompoknya dari materi yang sudah di dalam LKPD. Orientasi Lihat. Yang udah, yang mana? Diisi langsung ini apa garis bawah ya. Langsung tinggalkan saja supaya jelas nanti. Jadi yang pertama itu apa? Misalnya tentang abstrak. Yang dari abstrak itu di dalam teks itu seperti apa isi kalimat yang harus dikatakan di sini. Jadi juga dengan orientasi di mana namanya. Tapi kalau memang mau itu boleh dari bawah. Abstrak itu awal kegiatan apa? Awal pembukanya apa? Orientasi perkenalan. Untuk kalau masih membingungkan, boleh searching Google lah, ya, boleh searching Google. Jadi untuk menelaah kembali dari perintah soal diskusikan, boleh, ya. Apa itu? Jadi yang ditanyakan itu pertama kali itu struktur yang pertama kali itu ada di abstrak, ya, abstrak, orientasi, krisis, ya, reaksi dan koda sesuai dengan struktur yang kita sudah pernah jelaskan. Kalau masih bingung untuk menemukannya, searching Google boleh. Koda kesimpulan. Ya, koda kesimpulan. Ya, jadi satu-satu dulu. Kalau kita langsung meloncat pengerjaannya, maka yang urutan yang pertama atau yang bagian tengah bingung. Oke, jadi kita selesaikan dulu bagian pertama itu apa yang mau kita strukturnya. Jadi diskusikan sama timnya. Jadi apa yang ditemukan di dalam teks. Itu.
Tadi ada yang bertanya, abstrak itu bagian awal nak ya? Sudah, abstrak itu bagian awal. Sudah seperti kayak mulai kejadian itu. Iya, bagian awal itu abstrak ya. Jadi menggambarkan gambaran isi teksnya seperti apakah, itu namanya abstrak ya. Yang kedua orientasi itu berisi kejadian jelasannya. Ayo dibuka lagi, diingat lagi yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Sudah orientasi ada di krisis. Krisis itu sama seperti dengan masalahnya ya, itu terjadinya atau hal yang terjadi atau masalah yang terjadi itu krisis ya. Yang Sudah? Ya. Oke, kalau sudah sesuai dengan di awal tadi ya, ada 5 kelompok yang akan tampil, cuman kita ambil 2 ya dari 5 yang menentukannya ibu. Kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya di LKPD yang ibu berikan hari ini. Oke. Satu yang perlu dipahami nak, nanti kalau kelompok yang mempresentasikannya, ibu tidak mau lihat satu kelompok itu hanya 1 orang yang berbicara atau mengeluarkan pendapat atau menyampaikan hasil dari diskusinya, jawabannya yang mereka kerjakan atau mereka pecahkan ya, tapi semuanya ikut andil. Kalau sudah pemakalah membacakan, maka berikutnya siapa yang berbicara untuk mengajukan atau memberikan kata-kata, siapa yang ingin bertanya atau menjawab dari lontaran pertanyaan dari tim kelompok lainnya atau menyimpulkan dari hasil diskusi. Jadi semuanya aktif berbicara atau berkomunikasi ya. Oke, presentasi untuk kelompok presentasi yang pertama yang akan mempresentasikan hasilnya itu ada di kelompok 1. Kelompok 1 ada di rombongan Dwi, Marcel, ya, Denny dan Azam. Silakan. Mau berdiri di meja atau ke depan? Di meja. Ya. Yang lain tolong nak disimak hasil dari presentasi kelompok 1. Nanti kalau ada yang mau bertanya, menanyakan, buat 2 sesi pertanyaan ya. Tolong tolong dilihat hasil dari presentasi kelompok 1. Kalau sudah, kita lanjut kelompok berikutnya. Silakan, Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelompok 1 sebagai moderator. Saya di sebagai penjawab pertanyaan. Saya masuk sebagai penjelasan memberikan pengumuman. Saya Terul Atan sebagai penulis ini soal. Jadi kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Dari yang abstrak itu adalah sebuah awal mula terjadinya sebuah cerita di teks anekdot tersebut. Yang kami pilih adalah isinya Andrian bertanya ke rumah sepupunya Alan setelah pulang sekolah. Oke, untuk orientasi itu kita memberikan informasi mengenai tokoh dan latar yang terjadi dalam cerita tersebut. Visi yang kami ambil adalah Andrea dan Alan sedang dalam perjalanan makan siang dengan mobil. Tokohnya Andrea dan Alan dan kejadiannya adalah di jalan tersebut, tidak di dalam mobil. Krisis adalah titik konflik yang terjadi. Dan isi yang kami ambil adalah Alan melaju meskipun lampu merah menyala, yaitu melanggar peraturan lalu lintas. Reaksi adalah satu tokoh yang memberikan ekspresi kepada tokoh lainnya atau memberikan seperti dan itu isi yang kami ambil adalah Andrea menegur Alan karena melanggar aturan lalu lintas. Seperti saya bilang tadi.
Koda itu seperti menyimpulkan atau suatu atau menyimpulkan dari garis besar tersebut. Itu adalah alat menunjukkan cara membuat undang-undang dengan menunjukkan uang yang ada di dompet atau disebut korupsi atau disebut kayak suapan, merujuk kepada suapan atau ya, oke. Baik, silakan nanti. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Bila dari jawab, bila dari waktu kedua pertanyaan. Lain silakan. Baiklah, saya para narasi dari kelompok 3 yang bertanya pada yang kalian tuliskan kodanya. Itu dengan sebuah undang-undang dengan menunjukkan uang yang ada di dompet atau seperti menyogok. Oh, itu kalau pertanyaan tahu mengenai pada kami tulis. Kalau tadi Pak menanyakan tentang pada kami, tentang apa? Oke, lagi saya bertemu Pertanyaan yang kedua, silakan Satu lagi pertanyaan untuk presentasi kelompok 1, ada yang ditanyakan dari kelompok lain selain kelompok 3 tadi di Paran bertanya. apa lagi? Tolong dijelaskan kembali orientasi yang kalian presentasikan. Kami akan berikan waktu untuk diskusi sebentar. Baiklah, ini akan menjawab pertanyaan dari Pendidik nomor 14. Silakan ini. Tolong jelaskan kembali orientasi yang kalian presentasikan. Bagian ini memberikan informasi awal tentang latar tokoh yang terlibat. Bagi bahwa Andri dan Alat dan dalam perjalanan makasih yang mobil. Pada itu koda apa yang kalian tulis? Alasan apa itu sih? Karena itu salah satu hal yang ada normal dan kesimpulan akan alam. Banyak di dalam tersebut itu menjelaskan bahwa kesimpulan kami dapatkan itu bercerita tentang merujuk orang yang pada seksual. Karena orang-orang tersebut yang mengandalkan uang sebagai segala hal untuk menuju suatu kesalahan, maka itu kami mengambil sebagai kesimpulan dalam suatu tes ambil ekologi. Pesan yang disampaikan dari kita itu adalah tentang penyuapan atau pelanggaran. Dan itu kami mengambil sebagai kodaran. Berarti Bagaimana? Sudah? Dua pertanyaan, ada yang ingin disimpulkan? Oke, sebelum kami menutup ini presentasi kami, saya akan memberikan penyimpulan yang sudah kami dapatkan secara bersama, yaitu perlunya kesadaran akan aturan dan hukum, serta pentingnya menjaga integritas dalam berperilaku. Selain itu, cerita tersebut juga menyoroti tentang pentingnya menghadapi sindiran dengan sikap yang bijaksana dan humoris, serta menunjukkan bahwa korupsi tidak bisa dianggap cara benar atau menyelesaikan masalah. Jadi uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang akan terjadi. Baik, berarti Sudah? Baiklah, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Untuk ada salah kata atau yang tidak menyinggung teman-teman, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu, Nak. Diskusi sudah kita lakukan.
tugas individu sudah kita kerjakan. Teks anekdot sudah kita selesaikan di bab teks anekdot hari ini. Sampai teks anekdot ini ada ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah bisa dipahami, sudah dimengerti apa itu teks anekdot selain lucu tapi sifatnya mengandung pesan ya yang ingin disampaikan melalui percakapan atau melalui cerita yang dilakukan atau yang diadegankan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktunya hari ini. Minggu depan kita akan ketemu dengan materi yang berbeda, ya di bab berbeda, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.